Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang perlu kalian. Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, Ananda sekalian tentunya sudah tahu ya kompetensi dasar tentang kegiatan kita kali ini, yaitu tentang fungsi dan relasi. Bagaimana kalian memahami tentang fungsi dan relasi. Nah, indikator yang akan kita raih ya pada pertemuan kali ini yang kita harapkan yaitu kalian dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan erat dengan relasi dan juga fungsi. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menyinggung masalah relasi saja. Nah ya, Ananda sekalian, kita akan bahas apa itu relasi. Nah, jika seandainya diketahui ya sebuah contoh, himpunan A yaitu terdiri dari Ayu, Bayu, Cindy dan juga Doni. Dan lalu himpunan B terdiri dari buku tulis, pensil dan juga penggaris. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan sebagai sebuah relasi, maka bisa kita katakan misalkan di sini relasinya adalah membeli. Ingat, kita membahas tentang relasi yaitu sebuah hubungan. Maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, jika kita buat ya sebuah diagram panah, ini akan kita dapat hubungan antara A dengan B yaitu hubungan membeli. Nah, lalu kita buat himpunan A itu sebagai ada Bayu, ada Cindy, ada Ayu dan juga ada Doni. Nah, Mbak Ayu misalkan membeli sebuah Ayu di sini diibaratkan ya, Ayu membeli sebuah pensil. Lalu, nah ternyata kita bisa juga buat di sini misalkan Ayu selain membeli pensil dia juga membeli penggaris. Dan juga ternyata jika kita buat di sini misalkan Bayu membeli penggaris juga. Maka bisa dinyatakan ternyata yang membeli di sini adalah Ayu dan juga Bayu. Nah, diagram ini yang kita buat ini dia disebut dengan diagram panah. Arah relasi itu ditunjukkan dengan anak panah. Iya, dan relasi ini tentu saja dinamakan relasi membeli ya, atau hubungan membeli. Iya. Nah, lalu bagaimana pengertian relasi? Relasi adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B, di mana ya yang merupakan pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, hubungan, ingat yang namanya hubungan ya dalam matematika di sini relasi itu misalkan lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari dan sebagainya jika dinyatakan dengan bilangan-bilangan dalam matematika. Kita lanjutkan bagaimana menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan juga bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Maka jika kita buat diagram panahnya adalah seperti ini.
himpunan di mana A terdiri dari Anto, Andi, Budi, dan Badri, sedangkan B terdiri dari voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola, maka hubungannya masing-masing adalah seperti ini ya. Iya, lalu kita lanjutkan. Nah, yang kedua ya, diketahui jika ada P sama dengan 1, 2, 3, 4 dan Q sama dengan 2, 4, 6, 8, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P, Q dengan hubungan setengah dari dan faktor dari. Nah, inilah hubungan setengah darinya ya. Iya, jika kita lihat hubungan setengah darinya, maka kalian bisa melihat semuanya gambarnya ya. Nah, perhatikan kembali sekarang ya, Bapak ulangi lagi. Jika A di sini setengah dari, berarti 1 merupakan setengah dari, iya, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Lalu bagaimana untuk mencari yang B? Iya, yang B kita hubungannya untuk apa? Faktor dari. Ya, 1 itu bisa saja ya. Yang A faktornya itu 1, 2, 3, 4, yang P ya. Yang Q 2, 4, 6, 8. Maka 1 itu adalah faktor dari 2, benar sekali. Dan 1 itu faktor dari 4 juga, dari 6 juga, dari 8 juga. 2 faktor dari 2, 4, 6, dan 8 ya. Nah, jika kalian perhatikan 3 faktor dari 6 dan 4 faktor dari 4 dan juga 8. Maka itulah contoh-contohnya. Ya, baik, pada diagram kartesius di sini ya, sebagai contoh misalkan diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, di sini diminta gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi antara A ke B dengan hubungan yang pertama adalah 1 lebihnya dari. Lalu yang kedua akar kuadrat dari. Nah, jika kita mengacu pada himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka pada diagram kartesius akan didapat seperti ini ya. Nah, 1 lebihnya dari hubungan relasinya berarti di sini 2 merupakan lebihnya 1 ya, 1 lebihnya dari 1, 3 1 lebihnya dari 2, dan juga 4 1 lebihnya dari 3, lalu 5 1 lebihnya dari 4. Itulah yang menyatakan hubungan himpunan A dengan himpunan B, atau relasi yang kita bisa sebut dengan 1 lebihnya dari ya. Lalu yang B bagaimana? Jika akar kuadrat dari. Nah, akar kuadrat dari berapa? 1 itu. 1 merupakan akar kuadrat dari, iya, 1. Dan apakah 2 bisa? Betul, 2 itu merupakan akar kuadrat dari 4. Nah, lalu 3 itu akar kuadrat dari siapa? Dari 9. Sedangkan 4 tidak ada ya, dan 5, 6 dan juga tidak ada ya. Di sini karena hubungan himpunan B-nya hanya sampai 10. Himpunan pasangan berurutan seperti apa? Himpunan pasangan berurutan seperti ini contohnya. Himpunan A, di mana himpunan A terdiri dari bilangan asli, iya, sampai 25 ya, atau kurang dari 26, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 25. Lalu himpunan B ya terdiri dari himpunan bilangan asli kurang dari 11 atau 1, 2, 3 sampai 10. Nah, diminta tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi dari A ke B dengan hubungan di sini ada A kuadrat dari, B 2 kali dari, dan C di sini ada diminta 1 kurangnya dari. Maka jika kita buat himpunan pasangan berurutannya kuadrat dari. Nah, ya, kuadrat dari. Terus apa lagi? 2 kali dari, 1 kurang darinya dari. Nah, ini kita bisa lihat jawabannya adalah seperti ini ya, dimana yang A jawabannya 1,1, 4,2, 9,3, 16,4, 25,5. Lalu yang B nya adalah 2,1, 4,2 dan seterusnya ya. Anda semua bisa menyaksikan seperti ini jawaban-jawabannya. Iya, berarti ya kita sudah selesai untuk pembahasan relasi kali ini ya. Semoga Ananda bisa sehat selalu ya, sehingga kita berjumpa lagi dalam membahas materi kita selanjutnya yaitu tentang fungsi. Iya, sampai jumpa kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua sekalian, tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, anak-anakku sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.